Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari materi Sosiologi Hukum dengan dosen pengampu yaitu Bapak Aldri Frinaldi, SH MHum, PhD. Kami dari kelompok 4, yaitu yang beranggotakan yang pertama saya sendiri Asrizal dengan NIM 242.004. Yang kedua yaitu Silvi Rahmi dengan NIM 242.277. Yang ketiga yaitu Miftahul Khairat dengan NIM 242.231. Yang keempat yaitu Nanda Novirza dengan NIM 242.032. Yang kelima yaitu Imam Pujima Jailania Sibuan dengan NIM 242.217. Yang keenam yaitu Safira Apriananda dengan NIM 242.275. Yang pertama yaitu pengertian dan karakteristik sosiologi hukum. Pengertian sosiologi hukum. Sosiologi hukum adalah suatu cabang dari sosiologi yang merupakan penerapan pendekatan sosiologis terhadap realitas maupun masalah-masalah hukum. Oleh karena itu, harus dipahami bahwa sosiologi hukum bukanlah suatu cabang dari studi ilmu hukum, melainkan cabang dari studi sosiologi. Sosiologi hukum berkembang atas dasar suatu anggapan bahwa proses hukum berlangsungnya di dalam suatu jaringan atau sistem sosial yang dinamakan masyarakat. Kemudian yaitu pengertian sosiologi hukum menurut para ahli. Yang pertama itu Sujono Swikanto. Pendapatnya yaitu sosiologi hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris menganalisis atau mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya. Kemudian yang kedua itu Satjipto Raharjo. Menurutnya itu sosiologi hukum atau sociology of law adalah pengetahuan hukum terhadap pola perilaku masyarakat dalam konteks sosialnya. Karakteristik sosiologi hukum atau Roscoe. Yang pertama, kajian mengenai efek-efek sosial yang aktual dari institusi hukum maupun doktrin hukum. Yang kedua, kajian sosiologis berhubungan dengan kajian hukum dalam mempersiapkan perundang-undangan. Yang ketiga, kajian para sosiologi hukum itu ditunjukkan untuk bagaimana membuat aturan hukum menjadi lebih efektif. Yang keempat, bukan merupakan semata-mata kajian tentang doktrin yang telah dibuat dan dikembangkan, tetapi apa efek sosial dari segala doktrin hukum yang telah dihasilkan di masa silam dan bagaimana memproduksi mereka. Yang kelima, para sosiologi hukum menekankan pada penerapan hukum secara wajar atau patut atau acceptable application of law, yaitu memahami aturan hukum saat penentuan umum bagi hakim yang menuntut hakim diberikan kebebasan untuk memutus setiap kasus yang dihadapkan kepadanya, sehingga hakim dapat mempertemukan antara kebutuhan keadilan di antara para pihak dengan alasan umum dari masyarakat pada umumnya. Ruang lingkup sosiologi hukum, dasar-dasar sosial dari hukum, contohnya hukum nasional Indonesia dasar sosialnya adalah Pancasila, dengan ciri-cirinya gotong royong, musyawarah, kekeluargaan. Efek-efek hukum terhadap gejala-gejala sosial, contohnya undang-undang pemilu dan partai politik terhadap gejala politik. Selanjutnya, 4. Kegunaan sosiologi hukum. Kegunaan sosiologi hukum yang pertama adalah mengetahui dan memahami perkembangan hukum positif, tertulis atau tidak tertulis di dalam masyarakat. 2. Mengetahui efektivitas berlakunya hukum positif di dalam masyarakat. 3. Mampu menganalisis penerapan hukum di dalam masyarakat. 4. Mampu mengonstruksi fenomena hukum yang terjadi di masyarakat. 5. Mampu menempatkan masalah-masalah sosial dalam kaitan dengan penerapan hukum di masyarakat. 5. Mazhab dalam sosiologi hukum. Mazhab dalam sosiologi hukum yang pertama adalah aliran hukum positif. Dalam mazhab ini, sosiologi hukum hanya membahas fakta kasat mata tanpa mengaitkannya dengan penilaian terhadap kebijaksanaan hukum, nilai maupun tujuan yang terkandung, melainkan hanya hukum sebagai apa yang kita lihat dan terjadi dalam masyarakat. 2. Aliran normatif. Berbanding terbalik dengan aliran positif, aliran normatif memandang hukum sebagai fakta teramati sekaligus institusi nilai dalam suatu masyarakat.
Selanjutnya yaitu objek kajian sosiologi hukum. Yang pertama, interaksi sosial terkait dengan hukum yaitu hukum yang diterapkan dalam suatu masyarakat berfungsi untuk memperlancar syarat interaksi sosial. Apabila interaksi sosial berjalan dengan baik, maka kehidupan dalam sebuah masyarakat dapat berlangsung dengan damai dan tenang. Yang kedua, kelompok sosial dengan hukum. Dalam hal ini, pengertian kelompok sosial adalah aktivitas yang terjadi antara dua orang atau lebih yang diatur oleh suatu sistem bernama hukum. Misalnya, AD dan ART dalam suatu organisasi, atau undang-undang yang mengatur tentang berkehidupan negara. Yang selanjutnya, kebudayaan, yaitu kehadiran hukum adalah bagian dari adanya unsur kebudayaan. Kedua hal ini saling berkaitan dan berfungsi untuk mengatur masyarakat yang berkebudayaan dengan aturan-aturan dalam kehidupan masyarakat. Lembaga sosial. Keberadaan lembaga sosial dalam masyarakat menggunakan aturan-aturan untuk mengontrol interaksi dalam masyarakat. Selanjutnya, stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial yang dimaksud yaitu pasal-pasal yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang mengatakan bahwa hukum berlaku untuk seluruh lapisan tanpa membeda-bedakan. Selanjutnya, kekuasaan dan wewenang. Kekuasaan dan wewenang yang dimaksud adalah tugas yang telah diatur dalam peraturan berupa undang-undang yang pelaksanaannya bersifat wajib. Selanjutnya, masalah sosial. Pengertian masalah sosial dalam konteks ini adalah hal-hal yang berhubungan dengan perilaku yang menyimpang dan melanggar keberadaan hukum. Tokoh-tokoh sosiologi hukum. Yang pertama yaitu Karl Marx. Marx berpendapat bahwa hukum adalah tatanan peraturan yang mencukupi kepentingan kelompok masyarakat kelas atas. Yang kedua, Risco Paun. Menurutnya, dibandingkan dengan etika dan moral, indikator kepentingan justru lebih menonjol dalam kehidupan hukum. Pada intinya, Paun lebih melihat hukum sebagai proses rekayasa sosial. Selanjutnya, Max Weber. Menurutnya, hukum merupakan kumpulan norma atau aturan yang dikelompokkan serta digabungkan dengan konsensus dan menggunakan alat kekerasan sebagai daya paksa. Berkat sumbangsihnya dalam ilmu ini, ia dinobatkan sebagai bapak sosiologi hukum modern. Yang keempat yaitu Oliver Wendell Holmes. Gagasan Holmes pada sosiologi hukum lebih berkutat pada proses hukum. Baginya setiap hakim bertanggung jawab memformulasi hukum melalui segala keputusan yang mereka buat. Yang kelima, Benjamin Nathan Cardozo. Cardozo meyakini bahwa dalam setiap praktik peradilan memiliki ketidakpastian yang semakin besar akibat dari keputusan. Baginya, proses peradilan merupakan penciptaan hukum, bukan penemuan hukum. Yang keenam yaitu Emil Durkheim. Sebagai salah satu sosiolog yang sejak awal telah berfokus pada hukum, Durkheim mengkaji jenis-jenis hukum berdasarkan tipe solidaritas dalam masyarakat. Ia mengkategorikan hukum, yakni hukum yang menindak dan hukum yang mengganti. Hubungan antara perubahan sosial dan hukum. Perubahan sosial erat kaitannya dengan hukum. Hukum memiliki korelasi yang sangat erat dengan perubahan sosial karena hukum dan perubahan sosial mempunyai saling ketergantungan. Hukum mempunyai pengaruh langsung atau pengaruh tidak langsung di dalam masyarakat yang mendorong terjadinya perubahan sosial. Misalnya, suatu peraturan yang menentukan sistem pendidikan tertentu bagi warga negara mempunyai pengaruh secara tidak langsung yang sangat penting bagi terjadinya perubahan sosial. Selanjutnya yaitu contoh sosiologi hukum. Pertama, misalnya saja kasus korupsi EKTP yang banyak dilakukan oleh pejabat negara. Hukum yang diberikan dalam persoalan ini selain melihat undang-undang sebagai pedoman adalah melihat akibat tindakannya dan seberapa besar merugikan dalam masyarakat.
Kesusahan masyarakat yang susah mendapatkan EKTP karena dana yang dimiliki dikorupsi memberikan nilai tersendiri dalam penentuan hukum yang diberikan kepada pejabat yang korupsi EKTP. Kasus ini memberikan kita pelajaran bahwa selain adanya undang-undang pola hukuman, yang diberikan adalah melihat masalah dalam masyarakat di saat proses penjatuhan hukuman. Selanjutnya, korupsi dana bansos. Adanya anti korupsi dana bansos yang dilakukan oleh Menteri Sosial Juliari Batubara pada tahun 2020 tentu saja sangat meresahkan masyarakat Indonesia. Alasannya karena pada tahun 2020 itulah segala perekonomian menjadi sulit lantaran adanya virus corona. Oleh karena itulah selain melibatkan aspek hukum, sudah seharusnya hukuman juga melibatkan aspek sosial di mana negara sedang dalam keadaan yang tidak baik. Sekian presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 4. Terima kasih.